Mungkin kita di sekolah pernah diajarkan tentang tata surya, tapi yang nggak pernah diajarkan di sekolah ialah seberapa besar alam semesta ini. Apa itu alam semesta? Contoh dari alam semesta adalah bulan. Meskipun terlihat dekat, tapi sebenarnya jarak bumi ke bulan bisa mencapai 30 bumi yang dijejerkan. Dan itu baru bulan. Hari ini kita siap-siap mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Manusia dibandingkan bumi, manusia hanya sekecil semut yang dibandingkan bumi yang besarnya sampai 127.420 lapangan sepak bola. Dan itu sangat besar. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan dengan jarak bumi ke bulan yang mencapai 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita ke sana menggunakan mobil, mungkin kita akan sampai selama setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Bagaimana dengan Mars? Ada beberapa orang hebat dan kaya untuk merencanakan pergi ke sana. Jarak antara bumi ke Mars adalah 2,2 miliar lapangan sepak bola. Atau kalau naik mobil, kita butuh waktu 2,5 abad lebih untuk sampai ke sana. Atau rata-rata 8 generasi sampai numbuh cicit kita mempunyai cicit, lalu cicit dari cicit kita mempunyai anak. Barulah sampai ke Mars. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita ke ujung tata surya, yaitu planet Neptunus? Jika kita ke Neptunus menaiki mobil, mungkin kita akan butuh waktu 5.000 tahun lagi. Bukankah itu sangat lama? Itu baru tata surya kita. Fokuslah karena ini baru awalnya. Di luar tata surya kita akan bertemu dengan Voyager, objek manusia paling jauh yang ada di luar angkasa. Voyager melaju dengan kecepatan 61.500 km per jam atau 192 kali lebih cepat daripada mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari hanyalah setitik bintang. Meskipun setitik, matahari bisa menarik jutaan komet dan benda langit untuk membentuk suatu wilayah yang bernama Oort cloud. Dengan kecepatan Voyager, sejarahnya dia udah keluar dari tata surya kita selama 35 tahun dan bisa keluar dari Oort cloud selama 30.000 tahun lagi. Namun, Oort cloud hanya satu bagian dari wilayah lokal interstellar cloud, dan di sana udah nggak perlu diukur lagi karena itu sangat besar. Dan kalau kita mau mengukurnya, paling dengan pengukur jarak yang nama kerennya tahun cahaya. Agar bisa mengetahui tahun cahaya itu seperti apa, misalnya kita pernah membanding-bandingkan mobil tercepat di dunia, tapi itu tidak ada apa-apanya dengan sesuatu tercepat yang ada di dunia ini. Objek itu merupakan sesuatu yang cukup dekat dengan kita, bukan mobil Ferrari, namun dia itu sangat cepat. Ya, cahaya. Tidak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Meskipun dengan 1 miliar kilometer per jam pun, cahaya masih membutuhkan waktu 4 tahun lebih untuk sampai ke bintang terdekat kita, Alpha Centauri, dan butuh waktu 30.000 tahun untuk Voyager sampai dari ujung ke ujung. Namun ternyata lokal interstellar cloud itu hanyalah bagian dari galaksi Bima Sakti, dan di sana ada lebih dari 100 miliar bintang dan 800 miliar planet sampai 3,2 triliun planet yang tak mengapa dengan bintangnya maupun tidak. Tahukah kalian bahwa di sini mungkin terlihat banyak bintang, namun mungkin ada beberapa planet yang hidup di dalam kegelapan, planet yang hanya mengambang di luar angkasa. Kira-kira letak bumi kita di sebelah sini.
dan bintang yang bisa kita lihat adalah sebesar ini. Yap, hanya sebesar ini. Namun ternyata galaksi di masa yang sangat besar itu adalah satu dari 54 galaksi yang ada di Local Group. Dan ternyata Local Group itu sendiri adalah bagian yang sangat-sangat kecil sekali dari Virgo Supercluster. Di sini ada 2000 lebih galaksi, dan masing-masing galaksinya ada banyak sekali planet dan bintang yang udah gak kehitung jumlahnya. Namun ternyata Virgo Supercluster itu adalah bagian dari Laniakea Supercluster. Di luar sana mungkin masih ada lagi yang sampai sekarang masih menjadi misteri, karena alam semesta sangat besar. Menurut fisika, alam semesta itu terus tumbuh yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak ilmuwan juga menduga bahwa semesta ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta lainnya yang ujungnya masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Mungkin video ini bukan mengajarkan seberapa besarnya alam semesta, tapi justru mengajarkan seberapa kecilnya kita di alam semesta. Kita spesies kecil yang hidup di planet ini berani berpikir besar sebesar alam semesta, menembus batas pengetahuan kita. Pada akhirnya inilah kita, sebuah titik kecil sebegitu luasnya alam semesta. Dari sadar untuk kita bahwa dari sudut pandang yang jauh mungkin bumi tidak terlihat begitu spesial, tapi untuk kita lihat kembali bumi itu. Kita di sana itu rumah kita, di dalamnya semua orang yang kita cintai dengar. Semua manusia yang terlahir itu hidup di sana. Semua rasa suka dan duka kita rasakan. Berbagai agama, ideologi, doktrin ekonomi, setiap pahlawan dan pengecut, semua pemburu dan penjajah, semua pembangun dan pemusnah, juga raja dan rakyatnya. Setiap pasangan yang jatuh cinta, anak yang penuh harapan, setiap pemimpin, orang suci dan berdosa, mereka semua tinggal di sana, seperti setitik debu yang disinari matahari. Bumi adalah bangun yang sangat kecil dari alam semesta